Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Jadi pada pertemuan hari ini kita ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada peran sektor keuangan dalam pembangunan. Yang kedua ada inflasi dan mobilitas tabungan. Yang terakhir ada tingkat bunga dan tabungan. Tidak berlama-lama lagi, mari langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Halo semuanya, saya Yeni Anggraini akan menjelaskan mengenai peran sektor keuangan dalam pembangunan. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor real melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam perekonomian. Hampir semua negara berupaya mendorong perkembangan sektor keuangan untuk meningkatkan perekonomian sehingga mampu tumbuh lebih tinggi. Pengembangan sistem keuangan di Indonesia lebih dekat kepada tipe bank-based system, di mana perbankan mendominasi sektor keuangan. Pilihan bank-based diambil karena dirasakan lebih dekat dengan sektor industri, sehingga lebih mudah memperoleh informasi. Bank-based lebih mudah mengidentifikasi sektor usaha dan perusahaan yang prospektif, sehingga investasi lebih optimal. Sementara market-based dapat mengurangi inherent inefisiensi yang ada dalam bank-based system dan terdapat peluang risk sharing dan risk management sehingga dapat meminimalisasi dampak dari shock dalam perekonomian. Di Indonesia, sektor keuangan digerakkan oleh 2 sektor keuangan, yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non-perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti perkembangan sektor real, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik, dan demokrasi, serta dunia internasional. Peran sektor keuangan juga ditujukan oleh peran kredit perbankan dalam perekonomian. Perkembangan penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan di Indonesia berfluktuasi dari tahun 2005 hingga 2014. Pada periode 2005 sampai dengan 2010, penyaluran kredit perbankan mengalami fluktuasi naik, sementara setelah periode tersebut hingga tahun 2014 mengalami tren yang menurun. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit yang diberikan oleh sektor perbankan terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, di tengah situasi pertumbuhan kredit yang sedang menurun saat ini, maka sudah waktunya bagi pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat untuk duduk bersama stakeholder terkait untuk mencari solusi akan masalah tersebut. Jika pertumbuhan kredit terus mengalami tren yang menurun, maka tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang kedua, inflasi dan mobilisasi tabungan. Saya Nur Aziza, di sini saya akan memaparkan materi mengenai inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Adapun ciri-ciri negara yang mengalami inflasi. Yang pertama, harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus. Yang kedua, jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. Yang ketiga, jalan barang relatif sedikit. Dan yang keempat, nilai uang atau daya beli uang turun.
Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro, pemerintah dan bank sentral di negara manapun. Jenis-jenis inflasi bisa terjadi dalam sebuah negara, yaitu yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan yang meliputi inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi berat, inflasi sangat berat. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebab yang meliputi inflasi tarikan permintaan, inflasi dorongan biaya produksi, dan inflasi lain-lain. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asal terjadinya, yaitu meliputi inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Adapun penyebab terjadinya inflasi yaitu meningkatnya permintaan. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi. Yang keempat, inflasi campuran. Dan yang kelima, inflasi ekspektasi. Selanjutnya, pengaruh terhadap individu dan masyarakat yang memperburuk distribusi pendapatan real merosot dan real tabungan merosot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai materi mobilisasi tabungan kepada saudara Robi Awal Putra. Saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Saudari Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Awal Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi mobilisasi tabungan. Apa itu mobilisasi tabungan? Jadi mobilisasi tabungan itu merupakan suatu proses aliran tabungan dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana dalam masyarakat yang sistem finansialnya belum berkembang. Nah teman-teman, penabung cenderung hanya mempunyai sedikit insentif untuk menyimpan dananya dalam bentuk aset finansial. Meskipun mereka mempunyai akses ke arah sana, uang yang dimiliki lebih senang disimpan sendiri di rumah atau diinvestasikan pada aset yang tidak produktif seperti emas. Tujuan dari mobilisasi adalah mengajak penabung untuk menggunakan dananya secara produktif. Hal tersebut banyak dilakukan oleh mekanisme informal seperti tabungan tingkat perdesaan, asosiasi pinjaman atau serikat kredit. Pada masyarakat yang sistem keuangannya telah berkembang, mobilisasi dilakukan lembaga perantara keuangan yang bersifat formal. Pada masyarakat pinggiran, mereka menabung melalui kantor pos atau kantor cabang keliling. Dan pada masyarakat yang telah maju, mobilisasi dapat dilakukan melalui investasi pada obligasi pemerintah, saham, ataupun instrumen keuangan pasar modal. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa orang cenderung menabung untuk mengimbangi aliran pendapatan yang tidak menentu. Rumah tangga miskin menabung untuk berbagai tujuan seperti asuransi untuk kesehatan yang buruk, cacat jasmani, dan keadaan darurat lainnya. Investasi, kewajiban sosial dan agama, serta konsumsi untuk masa depan. Rumah tangga menabung uang, barang seperti ternak, emas, butir padi, bahan mentah, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan kelompok arisan dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak baik di bidang keuangan maupun bukan bidang keuangan karena keterbatasan akses terhadap fasilitas tabungan yang layak. Bukti telah menunjukkan bahwa orang akan menyimpan uang dalam bentuk rekening tabungan pada lembaga keuangan apabila fasilitas yang sesuai tersedia. Beberapa faktor berikut ini teman-teman mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memiliki rekening tabungan. Yang pertama, jaminan keamanan serta keyakinan dan kepercayaan pada tempat penyimpan tabungan, atau dengan kata lain faktor kepercayaan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada likuiditas dari pilihan tabungan. Akses yang cepat atas simpanan khususnya sangat penting bagi rumah tangga bila mana terjadi keadaan darurat dan peluang investasi muncul secara tiba-tiba.
Yang ketiga, biaya transaksi. Misalnya, biaya pembukaan dan penutupan rekening tabungan, waktu yang terbuang untuk pergi ke lembaga keuangan mengantri dan menyelesaikan urusan surat menyurat dapat mengakibatkan biaya tinggi yang membuat pendapatan yang tampaknya positif ternyata menjadi negatif. Yang keempat, tingkat suku bunga nyata. Meskipun terbukti bahwa orang di pedesaan tetap menabungkan dalam kondisi pendapatan negatif yang ditawarkan oleh sektor informal, di banyak negara permintaan untuk produk tabungan dari semua penabung, termasuk orang yang miskin, telah bertambah seiring dengan kenaikan suku bunga. Inflasi yang lebih tinggi diharapkan bisa diimbangi oleh kenaikan penghasilan teman-teman. Artinya nilai uang kita juga harus meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan kenaikan inflasi. Ada satu hal yang sangat berpengaruh oleh kenaikan inflasi, yakni tabungan. Bila suku bunga di tabungan Anda lebih rendah ketimbang tingkat inflasi, maka nilai uang akan mengalami penurunan. Dan seiring dengan itu, daya beli pun menurun. Bila tidak ingin nilai uang lama-kelamaan menyusut, kita harus mencari solusinya teman-teman. Dan itu artinya kita harus mencari instrumen yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik. Tapi kita hanya bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih baik jika kita berani menanggung risiko investasi yang lebih besar. Meski demikian, kita tidak harus mengalihkan semua tabungan ke dalam investasi dengan tingkat risiko yang tinggi demi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Yang harus dilakukan adalah membagi alokasi dana ke berbagai instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktunya. Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk dana darurat, alokasikan ke tabungan karena selain bisa dicairkan kapan saja, tabungan tidak mengalami fluktuasi nilai akibat pergerakan pasar. Selama tidak ada penarikan, nilai tabungan akan selalu naik teman-teman seiring berjalannya waktu karena adanya bunga atau suku bunga. Nah, untuk dana yang menganggur, jika kita akan perlu mencairkannya dalam waktu yang relatif singkat atau maksimal 1 tahun, kita bisa menyimpannya dalam bentuk deposito. Upayakan agar uang tersebut tidak dibutuhkan dalam kurun waktu sesuai jangka deposito, karena tidak bisa ditarik ya, hingga jangka waktunya terpenuhi. Selanjutnya, jika dana yang menganggur baru akan kita cairkan 1-5 tahun mendatang, kita bisa menaruhnya di obligasi atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana berbasis obligasi. Lalu, jika dana baru akan kita cairkan lebih dari 5 tahun mendatang, misalnya untuk membiayai biaya kuliah atau sekolah yang saat ini masih lama, maka kita bisa menaruhnya di saham atau reksadana saham. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sima Wulandari. Sima Wulandari akan membahas materi tentang tingkat bunga atau tingkat suku bunga. Kepada saudari Sima Wulandari, dipersilakan. Baiklah, saya Sima Wulandari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang atau ditentukan di pasar uang. Tingkat bunga sebagai harga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Tingkat bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman, tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga pasar atau suku bunga berlaku berubah dari waktu ke waktu. Peran tingkat bunga. Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investor yang akan berinvestasi. Maksudnya,
tingkat bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara resmi melalui media massa, dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas di rumah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga. Selanjutnya, fungsi tingkat bunga. Fungsi tingkat bunga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendorong arus tabungan menuju investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, umumnya memberikan kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan pengembalian tertinggi. Yang ketiga, membuat keseimbangan jumlah uang beredar dengan permintaan uang dalam suatu negara. Yang keempat, menjadi alat penting dari kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Sedangkan menurut Sunariah, tingkat bunga dalam perekonomian memiliki fungsi yang sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan uangnya. Yang kedua, tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol oleh negara atas dana langsung atau investasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, tingkat bunga dapat digunakan sebagai instrumen moneter untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang dalam suatu perekonomian. Dan yang terakhir, pemerintah mampu memanipulasi tingkat suku bunga dalam meningkatkan produksi. Sebagai akibatnya, tingkat suku bunga bisa digunakan dalam mengontrol tingkat inflasi. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Di sini saya Anji Setiawan akan menjelaskan mengenai tabungan. Jadi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati oleh lembaga tertentu, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Adapun juga tujuan dari tabungan antara lain membuat masyarakat meminati untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola pendanaannya. Adapun tabungan yang paling sering atau paling umum kita gunakan adalah bank. Jadi bank ini menjadi tempat yang paling sering kita pakai untuk menitipkan uang-uang kita. Selain aman, juga bank tersebut biasanya praktis karena tidak perlu merawat atau menyediakan tempat khusus untuk menyimpan uang-uang kita. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk calon nasabahnya. Salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Adapun faktor yang menjadi perbedaan tingkat tabungan. Yang pertama, itu ada pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan tingkat tabungan yang berbeda dari setiap orangnya. Yang kedua, ada suku bunga bank. Banyak masyarakat yang memperhatikan suku bunga bank ini untuk memutuskan menabung atau tidaknya, karena ada masyarakat yang tidak suka dengan adanya suku bunga bank. Ada juga masyarakat yang setuju akan adanya suku bunga bank. Kemudian yang ketiga, tingkat kepercayaan. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Oke. Selanjutnya yakni ada jenis-jenis serta fungsi-fungsi dari tabungan. Karena kan tabungan memiliki banyak jenis serta fungsi yang berbeda ya.
Di antaranya yang pertama ada, kita mulai dari yang rentan paling kecil dulu atau tingkat yang paling kecil dulu, yakni tabungan anak. Jadi sesuai dengan namanya, tabungan jenis ini dikhususkan bagi anak-anak. Tujuan adanya tabungan ini adalah untuk melatih agar si buah hati atau anak-anak kita itu terbiasa untuk menabung sejak dini. Perbedaannya tidak jauh dari tabungan pada umumnya, adalah jumlah setoran yang kecil. Karena memang anak-anak biasanya tidak diberi uang jajan yang lebih besar. Kemudian tingkatan selanjutnya atau tingkatan kedua ada tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing ini atau biasa disebut juga dengan falas atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan asing. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun untuk kita yang memiliki rupiah tetap dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah yang kita punya dan dikonversikan ke dalam mata uang. Oke, lanjut ke tingkatan yang ketiga, yakni tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena tujuan dari tabungan ini tujuan utamanya hanyalah untuk menyimpan. Jadi untuk memudahkan masyarakat menyimpan uang. Di tabungan konvensional ini juga masyarakat itu difasilitasi oleh adanya buku tabungan, kartu debit, dan juga untuk yang sekarang ini sudah ada banking, atau ada dua macam, yang ada SMS banking dan juga internet banking, ada juga mobile banking. Nah, tabungan konvensional ini benar-benar dikhususkan untuk masyarakat yang ingin menabung karena bunga pada tabungan konvensional ini terbilang cukup rendah, dimulai dari 0% hingga 2%. Oke, kita lanjut ke tabungan selanjutnya atau tingkatan selanjutnya, yakni tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini berbeda dengan tabungan konvensional karena tabungan yang satu ini cocok untuk orang yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang, seperti liburan ataupun tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih tinggi daripada tabungan konvensional, dengan kisaran 3% hingga 7% per tahunnya. Itu jumlah suku bunganya. Hanya saja tabungan berjangka ini hanya dapat diambil sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Jika kamu melanggar hal yang sudah kalian sepakati, maka kamu dapat terkena denda atau penalti dari tabungan berjangka ini. Oke, kita lanjut ke tabungan yang kelima, yakni ada tabungan haji. Mungkin teman-teman sudah pernah ada mendengar nih tabungan haji. Jadi tabungan ini seringkali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berangkat haji di beberapa tahun ke depannya. Jadi tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan dapat digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasanya. Karena untuk tabungan haji ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu diperhatikan pada tabungan haji ini. Oke, kita lanjut ke tabungan yang keenam, yakni tabungan giro. Tabungan giro ini seringkali disebut sebagai tabungan seorang pembisnis atau tabungan bisnis gitu kan. Karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksi dapat menggunakan cek dan biliet. Untuk pembukaan rekening biro ini sendiri bisa perorangan ataupun per badan usaha atau bisnis kita. Tabungan giro ini memiliki minimum setoran awal, yakni mulai dari 2 juta hingga 3 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tingkat tabungan yang terakhir, yakni tingkat tabungan investasi.
sesuai namanya saja, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar apa itu investasi. Jadi tabungan ini tak hanya untuk menyimpan uang. Bank juga memiliki beberapa jenis investasi. Berikut ada 3 jenis tabungan investasi, diantaranya yang pertama ada deposito, yang kedua ada tabungan saham, yang ketiga ada tabungan mata uang asing. Saya jelaskan sedikit tentang tabungan investasi deposito. Jadi deposito ini menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional, tapi nasabah tidak bisa semaunya mengambil dana karena ada jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak tabungan investasi deposito. Yang kedua ada tabungan saham. Sesuai dengan namanya, tabungan ini dikhususkan memang khusus digunakan untuk orang yang membeli saham secara rutin serta untuk menyimpan laba hasil dari transaksi saham tersebut. Dan terakhir ada tabungan mata uang asing. Mata uang asing ini tabungan investasi mata uang asing ini kerap melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Biasanya akan lebih memilih membuka tabungan yang satu ini karena tabungan investasi mata uang asing ini memanfaatkan naik turunnya mata uang kurs dalam negeri.